Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu, masih dalam pembelajaran daring. Nah, Bapak berharap semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap menjaga kesehatan. Dan sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca basmalah dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah dan semoga kalian diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang materi teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yang perlu kalian ketahui ya, yang pertama yaitu terkait dengan miniatur rumah, yaitu sebuah model dari bentuk rumah atau model kecilnya dari rumah tersebut, atau yang bisa digambarkan ke gambar yang kecil ya. Oke, yang pertama yaitu mengenal istilah teknologi. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang teknologi. Nah, apa sih itu teknologi? Nah, pasti sudah familiar di telinga kalian tentang pengertian-pengertian ini, yaitu pengertian teknologi yaitu keseluruhan sarana atau alat yang diciptakan oleh manusia yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan. Nah, jadi teknologi itu suatu alat ataupun sarana yang diciptakan oleh manusia. Nah, banyak sekali teknologi ini, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup manusia sehingga manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi alat-alat yang sudah dibuat, diciptakan itu akan mempermudah atau memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis teknologi. Nah, yang pertama yaitu teknologi komunikasi ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang kedua ada teknologi konstruksi, teknologi informasi, dan teknologi transportasi. Nah, yang kita akan bahas nanti yaitu teknologi komunikasi dan konstruksi ya. Oke, yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Nah, untuk pengertiannya yaitu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama teknologi, yang kedua komunikasi. Nah, jadi untuk pengertiannya yaitu suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial. Nah, jadi komunikasi tersebut yaitu suatu alat atau hardware yang fungsinya itu untuk bertukar informasi atau juga menerima informasi dari berbagai sumber. Nah, jadi untuk berkomunikasi, jadi komunikasi tidak hanya kita bertatap muka secara langsung, tapi juga bisa lewat jaringan. Nah, lewat komunikasi jadi lebih gampang dan juga efisien, yang mungkin kalian sudah sering melakukannya, yaitu kadang telepon lewat WhatsApp atau sebagainya. Nah, dan juga manfaatnya yang lain yaitu ada untuk produk atau jasa. Nah, untuk yang kedua ini, jika kalian punya bisnis berjualan baju, makanan atau sebagainya, itu bisa kalian manfaatkan teknologi ini, yaitu teknologi komunikasinya ini untuk memasarkan produk kalian dan juga jasa-jasa. Misalkan kalian mau buat private les, nah itu bisa lewat komunikasi ini. Nah, dan teknologi komunikasi ini, nah di saat pandemi seperti ini memang sangat-sangat dibutuhkan atau sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, termasuk juga kalangan pelajar seperti kita, kalian, dan juga di kalangan orang yang bekerja. Jadi sangat dimanfaatkan. Oke, yang selanjutnya untuk penemuan alat komunikasi, yang pertama yaitu telegraf dan kode Morse. Nah, alat ini ditemukan oleh Samuel Morse dengan kedua temannya yaitu Sir William Koch dan Charles Wheatstone pada tahun 1837 Masehi.
Yang kedua yaitu telepon. Nah, kalau kalian ini hampir udah punya semuanya, yaitu telepon genggam atau handphone ya, HP. Nah, untuk telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1877 Masehi. Nah, sedangkan untuk fotografinya atau fotografer, nah kadang ini juga kalian juga sering melihat di sekeliling kita, sekeliling kalian itu ada yang namanya fotografi ya, kameramen untuk memberikan momen. Nah, untuk fotografi ditemukan oleh Edward Muybridge pada tahun 1877 Masehi. Nah, selanjutnya pita penyimpanan magnetis. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan suara. Nah, bentuknya seperti tape atau radio. Nah, ditemukan pada tahun 1899. Nah, jadi banyak sekali alat-alat komunikasi yang sudah ditemukan para peneliti. Nah, cuman yang kita bahas nih hanya ini dulu ya. Silakan nanti kalau pengen tahu alat-alat apa saja yang ada di ini, silakan di searching di Google masing-masing. Oke, yang kedua yang kita akan bahas yaitu terkait teknologi konstruksi. Nah, yaitu studi mengenai metode canggih serta peralatan yang bisa digunakan untuk membangun sebuah struktur. Nah, jadi teknologi konstruksi ini yaitu cara atau peralatan yang biasa digunakan untuk membangun rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Nah, jadi sebuah bangunan, sebuah sekolahan, sebuah toko atau apa itu ada konstruksinya semua. Nah, jadi peralatan apa yang digunakannya, nah itu merupakan mengikuti atau memanfaatkan teknologi konstruksi tersebut. Jadi untuk membangun itu ada konstruksinya ya. Oke, untuk hasilnya itu ada rumah, jembatan, jalan yang sering kita lewati, rel kereta api, dan sebagainya. Oke, yang kemudian yaitu teknologi medis. Nah, kita sering menjumpai ini di rumah sakit, di klinik atau rumah-rumah dokter ya. Nah, teknologi medis ini. Nah, untuk pengertiannya, teknologi yang digunakan untuk memperluas serta meningkatkan kehidupan manusia. Nah, jadi untuk menunjang keselamatan atau meningkatkan keselamatan manusia itu bisa menggunakan teknologi medis ini. Nah, dan untuk manfaatnya atau fungsinya yaitu yang pertama mengurangi rasa sakit dan cedera pada pasien. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang berada di rumah sakit, di klinik, puskesmas dan sebagainya itu sering menggunakan alat-alat medis. Nah, contohnya, misalkan ingin mendiagnosa infeksi, nah itu bisa pakai ronsen itu. Nah, jadi akan dideteksi. Nah, jadi di tubuhnya, di badannya itu terdapat penyakit atau tidak. Nah, itu bisa. Nah, dan juga untuk mengobati penyakit. Ya. Jadi untuk mengobati penyakit banyak alat-alatnya, ya. Dan juga penelitian penyakit. Oke, selanjutnya teknologi informasi. Nah, yaitu seperangkat alat perangkat keras dan perangkat lunak yang fungsinya untuk menyimpan berbagai informasi. Nah, jadi di era informasi seperti ini atau era modern seperti ini sangat penting untuk mengelola sistem informasi guna untuk memastikan akurasi dan efisiensi informasi tersebut. Nah, jadi fungsinya yang paling inti yaitu kita terkadang kan sering melihat informasi dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram dan sebagainya, dari Google. Nah, perlu kita telaah ya, jangan terus kita langsung ambil oh informasi ini benar, nah, padahal ternyata hoax. Nah, jadi harus kita saring, kita teliti, kita search, kita bandingkan informasi-informasi itu supaya apa? Supaya informasinya bisa benar. Nah, keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan manfaatnya yaitu menerima informasi dengan tepat secara tepat. Nah, jadi ketika kita ingin tahu informasi, misalkan ada bencana alam di Aceh misalkan, nah kita searching, nah di situ di Google, nanti kita akan temukan tepat dan secara cepat dan mudah sekali. Nah, kita searching lewat Google, lewat pakai handphone itu sangat gampang sekali. Nah, yang kedua yaitu memudahkan dalam mengirim informasi. Nah,
untuk poin kedua ini, nah ini sangat juga penting sekali. Nah, seperti misal kita pembelajaran daring seperti ini, nah ketika Bapak Ibu guru memberikan info nah terkait pembelajaran daringnya, misalkan linknya mapel hari ini apa, nah ini termasuk kategori teknologi informasi. Nah, sangat mudah sekali. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika kalian ingin bertukar informasi dengan teman kalian. Nah, misalkan kalian ngechat ya ataupun telepon ke teman kalian, tanya mapel untuk besok hari Ahad itu apa. Nah, kalian akan bertanya dengan teman kalian. Nah, nanti kalian akan dapat informasi tersebut. Nah, jadi kenapa teknologi sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan semua kalangan itu tadi. Nah, untuk mempermudah seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, yang kemudian yaitu teknologi transportasi. Nah, untuk pengertiannya, sebuah teknologi untuk memudahkan seseorang dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Nah, untuk teknologi yang ini, nah ini difungsikan untuk biasanya orang ketika bepergian atau ingin pergi ke suatu tempat. Nah, jadi misalkan kalian kalian punya sepeda di rumah. Nah, daripada kalian ingin pergi ke toko ataupun warung membeli jajan misalkan atau apa, nah jika bisa memanfaatkan teknologi ini yaitu memakai sepeda. Nah, gunanya apa? Untuk mempermudah kalian dalam menjangkau area yang sangat jauh sekali biar tidak capek dan mudah. Nah, contoh-contohnya pasti kalian sudah sering melihat. Nah, yaitu ada bus, sepeda, kereta api, sepeda motor, ada pesawat terbang dan sebagainya. Nah, yang intinya yang kita bahas di teknologi transportasi ini adalah yaitu untuk memudahkan seorang dalam perjalanan atau ingin perjalanan jarak jauh. Nah, jadi sangat membantu sekali. Nah, jadi untuk materi hari ini kita cukupkan anak-anak. Jadi intinya yang kita bahas yaitu tentang teknologi terlebih dahulu. Nah, yang penting kalian paham apa sih tadi yaitu teknologi komunikasi, teknologi konstruksi, medis, informasi dan transportasi. Nah, jadi kalian bisa paham, oh handphone termasuk teknologi apa, nah transportasi itu apa. Nah, jadi kalian paham. Jadi barang-barang atau bahan-bahan yang ada di sekeliling kalian itu sangat-sangat dibutuhkan ya, dan termasuk teknologi. Nah, jadi bisa kalian pahami. Jadi sangat penting di zaman yang sekarang, yang zaman modern ini, teknologi sangat dibutuhkan di sekeliling kita atau di aktivitas kita. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Silakan dibuka LKS-nya masing-masing untuk memahami materi yang sudah Bapak jelaskan. Sebagai tugas akhir, anak-anak nanti silakan untuk mengerjakan soal atau latihan yang linknya nanti ada di bawah video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.